Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadia Anissa Hayat dengan NPM 202151092. Kemudian saya sendiri yaitu Yulia Agustin dengan NPM 202151093. Kemudian Ilman Fajar Priyadi dengan NPM 202151094. Dan yang terakhir Neng Komaria dengan NPM 202151095. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan kurikulum. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah program rancangan belajar mengajar yang dipedomani oleh pendidik dan peserta didik. Dari peran yang sangat strategis dan fundamental dalam berjalannya pendidikan yang baik, maka kurikulum memiliki peran dalam pencapaian tujuan. Karena baik atau tidaknya suatu kurikulum dilihat dari proses dan hasil pencapaian yang telah ditempuh. Adapun kategorisasi pengertian kurikulum. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, kurikulum mempunyai dua arti, yaitu kurikulum dalam arti sempit atau tradisional. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang disajikan guru kepada siswa untuk mendapatkan ijazah atau naik tingkat. Pengertian kurikulum ini saat sekarang sama dengan rencana pelajaran di sekolah yang disajikan guru kepada murid. Kemudian yang kedua, kurikulum dalam arti luas atau modern. Kurikulum adalah semua pengalaman, kegiatan, dan pengetahuan murid di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Yang kedua, menurut Alexander dan Lewis, membuat kategorisasi rumusan pengertian kurikulum, yaitu ada 4. Yang pertama, kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Kemudian, kurikulum sebagai rencana tentang tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. Yang ketiga, definisi kurikulum menurut Murray Print tahun 1993, yaitu kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan, kurikulum sebagai reproduksi kultural atau cultural reproduction, dan yang terakhir kurikulum sebagai curare. Kemudian, menurut Muhammad Ali, tahun 2008, dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum di Sekolah, ialah kurikulum sebagai rencana pelajaran atau bahan ajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai rencana belajar. Kemudian, menurut Wina Sanjaya, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pembelajaran, pada dasarnya kurikulum memiliki 3 dimensi pengertian, yaitu kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai perencanaan program pembelajaran. Kemudian menurut Hamid Hasan, tahun 1988, berpendapat bahwa konsep kurikulum bisa ditinjau dari 4 sudut, yaitu kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian. Lalu, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yaitu sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide, di dalamnya berisi tentang tujuan, bahan ajar, aktivitas belajar, alat-alat atau media, dan waktu pembelajaran. Kemudian, kurikulum sebagai suatu kegiatan merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, yaitu dalam bentuk praktek pembelajaran. Dan yang terakhir, kurikulum sebagai suatu hasil, yaitu konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan melalui ketercapaiannya tujuan kurikulum terhadap peserta didik. Kemudian, menurut Baraceha tahun 2008, mengkonsepkan kurikulum ke dalam 4 pengertian, yaitu kurikulum sebagai suatu produk, yang kedua kurikulum sebagai program, yang ketiga kurikulum sebagai hasil yang diinginkan atau dicapai, dan yang terakhir kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan,
Menurut Stratemeyer, Faulkner, dan McKim, mengartikan kurikulum dalam 3 cara, yaitu kurikulum mata pelajaran dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di kelas. Kemudian, seluruh pengalaman belajar, baik yang diperoleh dalam kelas maupun diperoleh di luar kelas yang disponsori oleh sekolah. Dan yang terakhir, yang ketiga, seluruh pengalaman hidup siswa. Baik, kita lanjut. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perkembangan kurikulum. Jadi apa saja sih kurikulum yang pernah ada di Indonesia, yang pernah berkembang di Indonesia? Yang pertama ada kurikulum 1947 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Pada kurikulum ini, pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Adapun kekurangan dari kurikulum ini yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Terus yang kedua ada kurikulum 1952 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Adapun kekurangannya diantaranya itu yang pertama, masih kurangnya tenaga pengajar, dan yang kedua, tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga ada kurikulum 1964 atau yang disebut juga dengan Rencana Pendidikan 1964. Pada kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu pendidikan bersifat praktis sehingga pembelajaran di sekolah akan memiliki kegunaan dalam kehidupan peserta didik. Dan kekurangan dari kurikulum ini yaitu dipergunakannya hanya pada tingkat sekolah dasar dan belum mencakup sekolah lanjutan dan perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada kurikulum 1968. Pada kurikulum ini, isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Adapun kelebihan dari kurikulum 1968 itu yaitu struktur pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Adapun kekurangannya yaitu muatan materi masing-masing mata pelajaran masih bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dalam lingkungan sekitar. Terus selanjutnya yang kelima ada kurikulum 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yang pertama yaitu menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang kedua yaitu mengarah pembentukan tingkah laku siswa. Yang kekurangan dari kurikulum ini yaitu yang pertama guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan peserta didik. Terus selanjutnya ada yang keenam, kurikulum 1984, di mana dalam kurikulum ini posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, diperlukannya waktu yang sangat banyak dalam pembelajaran, sehingga menyebabkan materi pembelajaran tidak dapat dikuasai total oleh siswa. Yang kedua yaitu guru kurang komunikatif dengan siswa. Jadi komunikasi antar siswa itu kurang erat. Yang ketujuh ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Pada tahun 1994, pemerintah memperbaharui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kelebihan kurikulum ini yaitu guru memuat strategi yang melibatkan siswa aktif bertanya, aktif belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Adapun kekurangannya yaitu beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Selanjutnya ada kurikulum 2004 atau kita sebut dengan
KBK yang kepanjangannya dari kurikulum berbasis kompetensi. Kegiatan belajar menggunakan dalam kurikulum ini, kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat peserta didik agar dapat melakukan sesuatu dalam bentuk kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab. Adapun kekurangannya dari kurikulum ini yaitu kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Yang kesembilan yaitu ada kurikulum 2006 atau yang disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah yang berada. Kekurangan dari kurikulum ini yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran yang berdampak kekurangan pendapatan guru. Terus selanjutnya itu sulit untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam sebagai syarat sertifikasi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi. Dan yang terakhir yaitu ada kurikulum 2013 atau kita sebut dengan Kurtilas. Pada kurikulum ini memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Adapun kelebihan dari kurikulum 2013 ini yaitu yang pertama mengharuskan adanya remediasi secara berkala. Yang kedua yaitu sifat pembelajaran yang sangat kontekstual. Dan yang ketiga meningkatkan motivasi mengajar dengan meningkatkan kompetensi profesi, pedagogi, sosial, dan personal. Adapun kekurangan dari kurikulum ini yaitu menambah beban kerja guru. Yang kedua yaitu guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 itu guru tidak perlu menjelaskan. Padahal pada kurikulum ini masih banyak ada mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan atau pengajaran kepada siswa. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari setiap kurikulum. Nah, yang pertama yaitu ciri dari kurikulum 1947 atau disebut juga rencana pelajaran 1947. Nah, cirinya yaitu yang pertama pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Nah, yang kedua yaitu bentuknya memuat 2 hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan juga garis-garis besar pengajarannya. Kemudian yang kedua yaitu ciri dari kurikulum 1952 atau rencana pelajaran terurai 1952. Nah, yang pertama itu setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa karsa, karya, dan moral. Nah, mata pelajarannya diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmania. Kemudian yang ketiga yaitu ciri dari kurikulum 1964 atau rencana pendidikan 1964. Nah, karena pada zaman ini pemerintah Indonesia menginginkan agar rakyat Indonesia mendapat pengetahuan akademik untuk jenjang SD, sehingga pelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional, keterampilan, dan jasmani. Baik, selanjutnya yaitu ciri dari kurikulum 1968. Nah, cirinya yaitu yang pertama mata pelajaran yang dikolerasikan dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian penjurusan di SMA yang dilakukan di kelas 2 SMA. Nah, terdapat 2 jurusan yaitu sastra sosial budaya dan juga ilmu pasti pengetahuan alam. Kemudian menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, kemudian pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jadi jumlah pelajarannya itu ada 9. Nah, kemudian ciri dari kurikulum 1975. Nah, yang pertama yaitu metode materi dirinci pada prosedur pengembangan sistem instruksi atau PPSI. Nah, setiap satuan dirinci lagi, yaitu ada petunjuk umum,
kemudian tujuan instruksional khusus, kemudian materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan juga evaluasi. Selanjutnya yaitu ciri dari kurikulum 1984. Yang pertama yaitu cara belajar siswa aktif atau student active learning. Kemudian mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan itu penting. Kemudian posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Selanjutnya yaitu ciri dari kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, yang pertama yaitu adanya perubahan dari sistem semester ke sistem caturwulan. Kemudian, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajarannya. Kemudian pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, kemudian dari hal yang mudah ke hal yang susah, dan dari yang sederhana ke yang kompleks. Kemudian pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Kemudian kurikulum 1994 ini bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ciri dari kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, cirinya yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kemudian berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dari keberagaman. Kemudian penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Kemudian sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Kemudian penilaiannya menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri dari kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, cirinya yaitu yang pertama menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kemudian menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan, dan kompetensi terutama di sekolah yang berkaitan dengan pekerjaan masyarakat sekitar. Nah, kemudian KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu guru sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum. Kemudian kurikulum KTSP ini sangat humanis, yaitu memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan isi konten kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, kemudian kemampuan siswa dan kondisi daerah masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu ciri dari kurikulum 2013 atau Kurtilas. Nah, yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 yaitu meliputi ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Kemudian, pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah. Kemudian, menggunakan metode pelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, kemudian discovery dan comparative learning, kemudian menggunakan sistem penilaian autentik. Nah, pada kurikulum 2013 juga disediakan buku guru dan buku siswa. Kemudian silabus kurikulum 2013 itu sudah disediakan sehingga guru tinggal mengembangkan RPP masing-masing. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari bergonta-ganti kurikulum. Setiap kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah pasti sudah melalui beberapa pertimbangan. Namun, sekalipun sudah ada upaya untuk mematangkan itu semua, tak dapat dipungkiri bahwa akan ada dampak positif dan negatif yang menyertainya, termasuk dalam hal ini
adalah kebijakan perubahan kurikulum. Kurikulum di Indonesia sendiri sudah mengalami pergantian sebanyak 10 kali, yang tentunya dipicu oleh beberapa latar belakang tertentu sehingga ada kebijakan untuk memunculkan kurikulum yang baru. Nah, berikut akan saya paparkan lebih lanjut apa saja kelebihan dan kekurangan dari pergantian kurikulum. Kelebihan pergantian kurikulum. Yang pertama, melengkapi kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum yang baru tentunya didesain setelah menelaah lebih lanjut apa saja yang menjadi kendala pada kurikulum sebelumnya. Nah, di sini tujuan dari kurikulum yang baru adalah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Yang kedua, penyesuaian dengan tuntutan perubahan zaman. Perkembangan zaman yang sangat cepat tentunya membutuhkan suatu sistem pendidikan yang mampu mewadahi itu semua. Nah, disinilah fungsi kurikulum yang baru untuk menghadapi tantangan masa depan akibat tuntutan perubahan zaman tersebut dan tetap mampu merealisasikan tujuan pendidikan. Kelemahan atau kekurangan pergantian kurikulum. Yang pertama, sumber daya manusia pendidik yang kadang belum mampu menerapkan kurikulum secara menyeluruh, menyebabkan pergantian tersebut belum tercapai secara maksimal. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai di beberapa daerah menjadi kendala kurikulum tidak berhasil. Suatu kurikulum yang dirancang tentunya harus mempertimbangkan fasilitas yang ada di sekolah. Yang ketiga, sosialisasi penerapan kurikulum yang belum dapat memahamkan pendidik pelaksana kurikulum dapat menjadikan pelaksanaan kurikulum kurang berhasil. Kebijakan baru tentunya harus disosialisasikan ke berbagai pihak yang nantinya berperan dalam pelaksanaan kurikulum.